Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa PS Studio. Untuk kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan pemahaman mengenai banyak yang nanya dari dulu sih masalah ketindihan atau rep-rep atau sleep paralysis. Jadi ketindihan atau rep-rep, kalau orang Jawa ngomong itu rep-rep. Ketindihan atau kelindihan itu karena dianggap sesuatu yang seperti menindih di badan kita, maka dianggap itu istilahnya ketindihan. Kalau secara ilmu medik orang nyebutnya secara psikologis adalah paralis atau paralisis, sleep paralysis, gangguan di saat tidur. Nah, banyak yang nanya sebetulnya kelindihan atau rep-rep itu bagaimana gitu ya. Karena dalam dunia ini masalah ketindihan, rep-rep atau fenomena yang sejenis seperti itu sudah ada dari zaman dulu, dari zaman dahulu sudah ada. Sehingga di setiap negara, di Asia, di Eropa, Amerika memiliki cerita tersendiri tentang masalah ketindihan atau paralisis. Yang terutama adalah ketika zaman dulu orang masih belum paham ya tentang masalah ilmu psikologis, medik belum, larinya masih ke mistis, entah di Eropa, entah di Asia, entah di Arab, entah di Afrika, hampir sama metodenya menganggap bahwa paralisis ataupun ketindihan itu adalah gangguan yang akibat dari roh-roh halus atau gangguan dari setan ya, gangguan dari setan, roh-roh halus, dari arwah, dari hantu dan sebagainya. Itu adalah pemahaman mistik, termasuk di Indonesia juga masih banyak sekali sangat kental keyakinan memahami bahwa ketindihan adalah akibat dari gangguan makhluk halus. Kalau kita menyebutnya istilahnya jin. Nah, sebetulnya bagaimana sih gitu? Ketindihan itu sebetulnya gimana? Saya di sini hanya akan berbagi pemahaman saja. Intinya adalah apa yang saya sampaikan tidak 100% harus dipercayai atau apa yang akan saya sampaikan ini adalah benar, karena kalau nyari masalah ketindihan, sleep paralysis, rep-rep ya di Google banyak banget ya, di YouTube juga banyak penjelasannya, bahkan sampai cara menanganinya bagaimana. Cuman saya hanya memandang secara beberapa aspek sesuai dengan apa yang saya pahami, baik secara keilmuan spiritual ataupun pemahaman saya secara psikologis. Jadi masalah ketindihan atau rep-rep atau sleep paralysis bagi saya itu tetap saling keterkaitan antara medik dengan psikologis atau yang sifatnya adalah materi dan imateri. Secara materi, secara medis, saya lebih mencari titik tengahnya bahwa sebetulnya apapun yang terjadi di tubuh kita secara fisik itu ya pasti ada pergerakan fisik. Tidak selalu semuanya itu adalah yang sifatnya imateri, sesuatu yang dianggap gaib, itu tidak. Hal-hal yang fisik itu pasti ada pengaruh dari fisik itu sendiri. Nah, masalah rep-rep ketindihan, saya lebih cenderung lebih ke arah secara ilmu logikanya ini adalah gangguan medis. Lebih cenderungnya ke situ. Tapi nanti secara spiritual supranatural akan saya tambahkan sedikit ya pemahaman tentang rep-repnya, apa hubungannya dengan itu. Nah, secara gamblangnya, saya banyak mempelajari dari buku-buku, terus kemudian lihat video-video terutama dari luar ya, dari pemahaman ilmuwan luar negeri, bahwa hampir sama mereka polanya, bahwa sleep paralysis atau gangguan ini umumnya terjadi yaitu ketika orang ini memasuki fase tidur atau ketika sedang tidur. Tidak ada orang ketindihan itu lagi jalan ketindihan megah-megah, itu tidak ada. Atau lagi asik-asik ngobrol, itu tidak ada. Rata-rata ketika adalah tidur, sehingga di situ dengan istilah sleep. Jadi tidur dulu, tidur menjadi syarat utama orang bisa ketindihan. Terus kemudian yang kedua, rata-rata tidurnya terlentang. Rata-rata tidurnya itu terlentang, bukan miring atau bukan lagi tengkurap. Terus kemudian duduk itu ada tapi jarang. Jadi paling umum adalah orang itu terjadi ketindihan adalah ketika tidur, terus tidurnya juga terlentang. Itu paling banyak terjadi, bukan harus seperti itu, paling banyak terjadinya seperti itu. Nah, sebetulnya secara medis bagi saya itu sangat masuk akal ya. Karena masuk akal itu maksudnya gini. Saat orang mau tidur itu mengalami 4 fase. Yang pertama itu adalah ngantuk. Orang mau tidur itu kan ngantuk dulu ya. Ketika oksigen di otak ini sudah mulai berkurang asupannya, terus kemudian mulai lelah, mata mulai lelah, saraf-saraf mulai lelah, akhirnya muncul ya. Bahasa kita itu nguap untuk mengeluarkan gas, terus kemudian memasukkan udara. Akhirnya apa? Ngantuk ini
langkah selanjutnya adalah ketika orang posisi ngantuk kemudian dia rileks, maka yang terjadi adalah tidur ringan. Tidur ringan itu ya belum tidur, masih dengar. Bisa dibilang tidur ringan itu masih setengah dengar lah maksudnya itu ya. Setengah dengar, jadi ngantuk, terus tidur ringan. Ya, itu ya masih dengar, masih gampang banget bangun. Terus kemudian ketika sudah tambah rileks, dia tidur dalam. Tidur dalam itu adalah baru benar-benar dia tidur nggak ngerasain apa-apa gitu, dicubit, ini nggak ngerasa. Tapi kadang dengan efek suara dia masih bisa bangun. Tahu-tahu dek kaget gitu itu. Nah, itu masih tidur dalam. Yang keempat itu tidur REM, rapid eye movement atau pergerakan mata. Lalu, nah yang keempat, ketika sudah pada posisi REM, ini tidur yang sangat dalam, di mana banyak sekali anggota tubuh kita ini sudah tidak fungsi sama sekali dirasa kita. Fungsi itu tetap masih, tapi tidak bisa kita rasakan di alam tidur. Dan salah satu ciri REM itu adalah ketika orang itu tidur, mata itu gerak-gerak. Mata itu gerak-gerak. Nah, ketika terjadi pergerakan REM itu tadi, orang di situ mimpi. Jadi kalau lihat temannya kamu lagi tidur, matanya itu gerak-gerak gitu, di dalam itu kayak nonjol gerak-gerak, itu lagi mimpi. Jadi ngantuk, tidur ringan, tidur dalam, terus kemudian REM, rapid eye movement. Nah, pada posisi REM inilah posisi di mana benar-benar orang itu tidur pules sehingga muncullah mimpi. Nah, ketika sudah pada posisi REM, tidur yang sangat pulas ini, otak akan mengendalikan segalanya. Termasuk imajinasi liar, termasuk munculnya mimpi-mimpi yang tidak pernah kita bayangkan, muncul dengan sendirinya, dibentuk sendirinya oleh pikiran kita dan alam bawah sadar kita. Nah, ini adalah tidur yang normal, ya, dari mulai ngantuk, tidur ringan, tidur dalam, baru ke REM. Ini tidur normal, orang biasa kayak gitu, mau duduk, mau miring, mau terlentang, mau tengkurap, sama prosesnya seperti itu. Nah, yang jadi masalah ketika terjadi REM itu begini, kamu sudah ngantuk, atau kamu sangat rileks, antara ngantuk kemudian rileks. Terus kemudian sudah mau masuk ke fase tidur ringan, sudah mulai liep gitu ya, sudah mulai liep, tapi masih sedikit lah dengar-dengar, masih agak ada ingat, tapi sudah mulai benar-benar ngantuk yang luar biasa, sudah mulai itu. Nah, harusnya dari tidur ringan ini harus melalui tidur dalam dulu untuk menjembatani ke REM. Nah, ini enggak, orang yang menjadi paralisis dari tidur ringan langsung loncat ke REM. Enggak melalui tidur dalam dulu, sehingga otot-otot ini tidak sinkron lagi dengan cara kerja otak. Jadi dari ngantuk terus kemudian tidur ringan langsung loncat ke fase 4. Nah, yang terjadi di fase 4 inilah akhirnya terjadi, bahasa kita itu mati rasa ya. Jadi semua gerakan tangan kita tuh nggak bisa. Kita punya pemikiran untuk itu, tapi kita nggak bisa digerakin. Karena apa? Otak sudah mulai menyadari, menyadari bahwa dia itu sudah masuk pada posisi tidur dalam, tapi tubuh masih di tidur ringan, sehingga tidak sinkron. Akhirnya ketika sudah masuk pada fase REM ini, loncat pada tahap 4, orang ini sudah masuk ke alam mimpi. Tubuh belum siap untuk menerima mimpi ini, belum siap tubuh, sehingga tubuh langsung menjadi seperti kaku, terus kemudian lumpuh, seolah-olah seperti lumpuh. Karena apa? Otak sudah nggak bisa lagi mengakses ini. Karena itu tadi loncat, fasenya loncat, sehingga tubuh ini nggak siap untuk itu. Seolah-olah orang ini sebetulnya ketika kamu terjadi ketinggian itu kamu lagi mimpi sebetulnya. Tapi ini terjadi perbedaan, tubuh itu belum siap ke situ, tapi otak kamu sudah duluin mimpinya gitu. Sehingga kamu itu kadang sadar, seolah-olah itu sadar, saya ini kenapa, saya ini. Jadi antara sadar, antara mimpi itu jadi satu di situ ngumpul. Sehingga kamu mau menggerakkan badan kamu itu perlu waktu, bisa beberapa detik, bahkan bisa bermenit-menit. Biasanya sih antara 1 sampai 2 menit, baru nanti ketika kesadaran ini kita sudah mulai pulih, bahwa kamu sadar bahwa kamu tidur gitu ya. Sadar tidur, terus kemudian akhirnya tubuh ini saraf mulai bisa merespon, akhirnya ya udah kamu bisa bangun. Ini adalah sistem bagi saya yang sangat-sangat logik, masuk akal dalam dalam memahami pola dari sleep paralysis atau ketindihan itu tadi. Jadi intinya dari tinjauan secara medik, sebenarnya sleep paralysis itu umumnya paling umum terjadi karena loncatan ya, dari tahap-tahap tidur yang tidak urutan. Dari mulai ngantuk mau tidur ringan langsung loncat ke tahap tidur yang paling dalam sampai ke mimpi, sehingga ada ketidaksiapan tubuh ini untuk menerima respon dari mimpi itu sendiri. Bahkan kamu sendiri kalau mimpi itu kan banyak kegiatan seperti gini, kamu mimpi bisa lari, dikejar anjing, nggak bisa lari kan? Terus kemudian banyak sekali hal-hal di tubuh ini menjadi sakit ketika kamu mimpi. Kamu tuh mimpi lari ngangkat beban, tubuh jadi ikut sakit, merespon semua.
Terus ketika kamu itu mimpi ketakutan, ya sampai keringetan. Padahal apa hubungannya? Wong itu mimpi, nggak ngapa-ngapain kan? Jadi tubuh ini tetap merespon, otak itu direspon. Respon yang tidak sinkron ini menyebabkan halusinasi yang luar biasa. Sehingga hampir umumnya orang ketika sudah masuk pada fase sleep paralysis ini, umumnya munculnya itu adalah mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi buruk. Terus kemudian ada sleep paralysis, loncatan yang maksudnya itu hentakan atau loncatan yang tidak menyebabkan sleep paralysis ya. Ada yang nggak menyebabkan bisa. Dari ngantuk mulai tidur langsung loncat ke sleep paralysis. Itu biasanya ditandai kayak kamu itu tiba-tiba kayak mau jatuh langsung bangun. Tiba-tiba itu lagi enak-enak mau tidur, kaget gitu ya, mau bang. Itu nggak nyampe sleep paralysis, itu langsung tanggap diri kamu itu, otak kamu, saraf kamu itu langsung tanggap bahwa itu kamu sebetulnya lagi tidur. Bayangan kamu seperti kamu jatuh dari mana, dan mimpinya jatuh itu tidak diawali oleh sebuah cerita, tapi tiba-tiba aja kayak mau jatuh. Nah ini tidak terjadi sleep paralysis. Yang susah adalah yang tidak seperti itu ya. Kalau yang tadi ini kaget langsung bangun enak. Lah ini nggak, yang masalahnya dia langsung masuk alam mimpi, nggak ada kagetnya langsung. Harusnya kamu kaget, kamu enggak, malah itu ngelihat ada pocong, ada ini, wah segala akhirnya kamu kok nggak bisa bergerak. Nah ini saya lebih ya, walaupun saya bergerak di bidang spiritual supranatural, saya lebih mencerna ini kok. Masuk akal bener bagi saya. Karena saya juga mengalami sleep paralysis itu udah lama. Dari zaman bujang iya, dari sudah berkeluarga. Tapi sekarang alhamdulillah hilang sama sekali, nggak pernah ya sleep paralysis. Yang ada adalah sleep paralysis ringan, yang itu yang kaget sering iya. Jadi tiba-tiba sudah ngantuk, sudah mulai kaget gini ya, bangun. Itu nggak jadi ketindihan, ya udah tidur lagi gitu. Seperti tiba-tiba di gedung tinggi langsung jatuh, di atas gunung tahu tuh jatuh, di jurang jatuh. Nggak jadi itu si paralisisnya. Tapi kalau yang tiba-tiba kita sudah masuk alam itu, tiba-tiba tuh kita seolah-olah ingat bener posisi kamar itu, di pintunya itu ada tuh muncul perempuan, bayangan. Nah itu yang menjadikan akhirnya jadi sleep paralysis. Nah, jadi umumnya gangguan-gangguan mimpi yang seram seperti ini ketika terjadi loncatan ya, ketidakurutan dalam sistem pola dari kita tidur, itu juga beda-beda mimpinya. Kalau di Indonesia karena sudah terbiasa tersugesti dengan hal seram seperti kunti, gendurwo dan sebagainya, ya itu yang akan muncul. Kalau di luar enggak, alien yang sering muncul. Di Jepang ya hantu-hantu Jepang itu apa yang sering, ya itu yang muncul. Di Meksiko, di Afrika, ya, di Cina, di mana, ya itu dunia mereka. Kalau seandainya yang terjadi itu benar-benar ketindihan itu disebabkan oleh ketindihan jin dan sebagainya, harusnya ya sama, atau bentuknya nggak jauh beda-beda. Harusnya di Amerika ya mirip. Ini enggak, ada yang merasa diculik ke alien, ada yang ditarik oleh alien, itu ada seperti itu. Nah ini tinjauan secara medik ya, saya lebih percaya teori ini saya akui, karena memang tak pikir-pikir bolak-balik itu iya juga ya, karena terjadinya seperti itu kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya bahwa sleep paralysis atau ketindihan atau rep-rep dari segi medik psikologis itu adalah ketidakteraturan posisi kita tidur yang dari tidur ringan tiba-tiba langsung loncat ke tahap tidur dalam, sehingga ketidaksiapan tubuh, saraf-saraf menjadi sementara menjadi lumpuh. Dan otak kita sudah bangun tapi tubuh tidak bisa dibangunkan. Butuh waktu untuk mensinkronkan antara otak dengan saraf-saraf di tubuh sehingga kita bangun. Nah terus kalau ada orang mempercayai apakah benar ketindihan itu ada hubungannya dengan jin, sebetulnya ya bisa dibilang benar 100% ya nggak bisa, dibilang nggak juga ya ada hubungannya. Nah, terus biasanya nggak, tapi nggak selalu ya, jangan jadi patokan pegangan saya. Apa yang saya sampaikan di sini pengalaman pribadi saya. Ketika dulu bukan cuma saya teman-teman yang mempelajari hal-hal yang sifatnya kegaiban. Saya dulu tirakat, puasa, senang dengan hal kayak gitu, sering tidur malam sama teman-teman dan sebagainya. Itu sering alami si paralisis, memang benar-benar bagi saya itu di samping itu tersugesti, tapi juga memang ada unsur pihak ketiga. Ya, saya akui lah itu adalah bentuknya jin. Ini ketika sama si bujang terjadinya sleep paralysis nggak separah ketika saya sudah mulai terjun benar-benar di dunia supranatural, spiritual supranatural. Ketika di spiritual supranatural itu saya bisa ngalami bahwa ketika saya tidur tiba-tiba berantem gitu loh. Jadi bukan cuman rasanya itu seperti ditindih itu enggak. Kalau saya itu rasanya ya bangun disikap dari belakang. Itu pernah saya lagi wirid, tiba-tiba ketindihan tuh disikap nggak bisa napas, ini akhirnya saya berontak, akhirnya lari saya, bukannya bangun, lari sudah nggak mau masuk di kamar itu lagi. Itu pernah terjadi kayak gitu. Jadi sleep paralysisnya terjadi ketika saya justru malah lagi tafakur, lagi meditasi, bukan lagi tidur.
Terus ketika tidur juga ya sering tahu-tahu tek, tiba-tiba sesuatu itu muncul saja dari jendela masuk, terus kemudian saya nggak bisa bergerak, ya sudah terjadi. Akhirnya karena saya menyadari bahwa ada sesuatu yang nggak terbiasa, kok biasanya nggak kayak gini gitu. Karena saya tidurnya tuh sudah lama, bukan tidur loncatan. Kalau tidur loncatan, oke lah, itu adalah paralisis karena faktor medik ya. Tapi ini saya tidurnya sudah lama, mungkin saya tidur jam 10, saya terbangunnya adalah jam 2, jam 3. Akhirnya apa? Terjadi pertempuran di situ. Akhirnya apa? Ya saya bangun. Itu kadang tangan tuh ya kayak pencak, lagi tidur itu ya tangan pencak. Ada ibu itu dulu, ya ngapa ya, nggak apa-apa gitu. Jadi terjadi pertempuran ketika saya itu lagi tidur. Ya saya sadar bahwa saya melihat di depan saya itu melihat, tapi saya menggerakkan badan itu susah sampai saya itu membaca ayat tertentu sehingga saya bisa menggerakkan cukup tangannya. Akhirnya apa ya kayak pencak. Jadi tidur itu pencak, kaki ini nggak bisa gerak ya pencak. Karena apa? Saya nangis serangan gitu. Tiba-tiba tangan itu kalau mau melek nggak bisa, ketika kok di bayangan ini saya nggak nengok nggak bisa ya, di sebelah kanan itu nggak bisa. Tangan saya ini udah megang kayak megang entah tombak entah apa gitu ya. Jadi dia megang itu jadi seperti mau nusuk saya terus kepegang itu loh, kepegang itu begini. Nah, ya pernah agak kejebolan sekali ya pernah ketika saya lagi tidur, saya nggak mampu karena mungkin saya agak teledor saking capeknya. Akhirnya apa? Ya sudah, kena saya jedek itu ya udah. Pagi-pagi kerasa benar. Nah ini hubungannya dengan supranatural. Kalau mempelajarinya itu, jadi sleep paralisisnya agak beda dikit dengan sleep paralisis yang medik. Jadi bagi saya, yang medik itu oke lah benar, yang sebetulnya ketindihan memang ada faktor genetik, itu ya benar juga, gitu loh, benar. Tapi ya bagi Anda, yang biasa-biasa saja, yang maksudnya yang umum-umum saja, nggak mempelajari ilmu-ilmu tertentu, nggak mempelajari ini, maka yang medik lah yang pegang. Tapi kalau sudah mempelajari tirakat, sudah mempelajari yang sifatnya sampai berantem seperti saya itu, yaitu tadi ada unsur lain, karena batin kita sudah menjadi peka. Jadi ketika terjadi paralisis saya nggak bisa bergerak, ya sudah tenaga dalam yang bekerja gitu kan. Jadi ketika bagi saya itu ada sosok yang mau ngaco saya, ada itu, terus kemudian ya saya tidur, saya baca merapal ya bacaan-bacaan tertentu, baru kekuatan itu muncul dari badan itu. Kemudian akhirnya terjadi pertempuran itu, tangan diem tapi pertempurannya terjadi di dalam situ. Ya sudah, kalau sudah itu ya udah ngos-ngosan, saya capek, terus kemudian itu langsung bangun gitu. Ada sering dulu kayak gitu, sering banget saya. Ketika saya masih bujang, ketika belum mempelajari hal kayak gini, sleep paralysis yang terjadi di saya itu karena unsur capek yang paling banyak. Saya itu stres dari pekerjaan, terus kemudian lingkungan, terus kemudian berpikir tentang saya ini bujang, saya ini makin tua umurnya, nanti bagaimana itu akan menjadi momok bagi saya tentang masa depan. Itu yang menjadikan sleep paralysis mengganggu secara mediknya di situ. Sugesti itu sangat buruk sekali untuk sleep paralysis. Ya. Jadi loncatan terjadi dari tidur ringan tiba-tiba ke REM, itu bisa jadi karena faktor sugesti dari kita juga, kebiasaan. Makanya si Diki kan, jadi ini menurut saya ada santri Diki namanya, ya itu sering sleep paralysis ya. Ketika sudah saya kasih pengertian, sekarang ada sleep paralysis juga biasa aja kan ya. Biasa aja gitu maksudnya, karena menganggap bahwa itu hal yang biasa gitu, bukan serem. Kalau dulu mungkin kamu kan anggapnya serem kan, oh serem sesuatu yang ini. Akhirnya sekarang kan terbiasa. Dan kayak sekarang kayak Diki yang terjadinya kalau di atas jam 12 ya, berarti ada unsur capeknya kamu, ada unsur lelahnya gitu, dan jam-jam tertentu kamu terjadi sleep paralysis seperti itu. Terus ya itu tadi ya, yang medik, yang supranatural, sebetulnya bagi saya dua-duanya ada, tapi jangan langsung semua itu hubungannya dengan jin ditindih itu, enggak. Paling banyak terjadi karena medik, yaitu loncatan tidur dari tidur ringan ke REM. Itu yang paling banyak terjadi. Faktor pemicunya adalah banyak, nggak bisa dituntut ya. Faktor pemicu terbanyak adalah stres. Stres itu bukan dipicu banyak masalah pekerjaan, termasuk takut masa depan, kamu bingung tentang kehidupan, kamu takut masa lalu, kamu takut masa depan, kamu takut bayangan-bayangan yang kamu ciptakan sendiri di otak kamu. Nanti saya gimana ya, oh nanti saya itu kalau itu begini. Muncul ketakutan-ketakutan yang kamu ciptakan sendiri. Ini yang bisa menyebabkan halusinasi ketika terjadi sleep paralysis. Otak kamu akan meresponnya dengan hal yang buruk. Penyakit, orang sakit juga bisa. Ya. Contohnya gini nih, orang yang sakit demam itu paling gampang sekali otak kita itu membuat halusinasi yang mengerikan. Itu kalau lagi demam. Demam itu kan panas ya. Ketika panas, saraf-saraf sudah mulai bekerjanya itu bagi saya agak nggak aturan, terus kemudian imajinasi kita liar.
Yang paling umum contohnya, orang kalau lagi demam, tiba-tiba masuk ke lorong, ya jalan lorong gelap gitu, tiba-tiba itu. Terus atau kita naik gitu panjang, gitu sangat susah, lelah banget. Atau masuk di dalam air gelagapan kayak itu umum lah, orang demam itu kayak gitu. Ya. Jadi jangan heran kalau ada jadi sleep paralysis, jangan heran orang demam aja bisa loh kayak gitu. Walaupun nggak sampai sleep paralysis. Otak kita menciptakan halusinasi seperti itu. Apalagi itu tadi demam, panasnya tinggi, ngalamat. Halusinasinya itu malah tambah parah. Ya nggak tahu otak kita itu sudah tahu kita sakit, bukannya nyembuhin, malah dia tuh malah bikin jengkel. Itu otak kita kayak gitu. Ya. Akhirnya di sleep paralysis juga dia menciptakan gangguan-gangguan pencitraan imajinasi yang sifatnya menyeramkan untuk diri kita. Padahal kita nggak menginginkan itu. Sama dengan ketika kita sakit, kita demam, kita kan nggak pengen sih itu terpikir aja enggak. Tiba-tiba masuk dalam lorong, kita gelap, tiba-tiba masuk dalam air, tiba-tiba seperti terbuang jatuh, seperti menaiki tangga yang sangat tinggi sekali. Ya, itu tidak pernah kita meminta, tercipta sendiri di otak kita, halusinasi, imajinasi kita. Nah, jadi cara nanganinya gimana ya, kembali kalau yang sifatnya adalah itu kita pahami ya, mungkin kita kurang tidur, stres pekerjaan, stres keluarga, bingung tentang masa depan, takut masa depan, bingung masa lalu, bingung masalah jodoh, bingung itu bisa menjadi pemicu sleep paralysis ketika kita tidur. Nah, jadi relax, jadi orang itu relax lah ya, relax lah itu dengan cara meyakini bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah, meyakini bahwa segala sesuatu itu it's okay, akan baik-baik saja. Nyatanya kita dari kecil sampai sekarang loh ya hidup gitu loh, maksudnya kamu kok takut terus, kenapa? Ya biasa aja. Yang terutama ada takut akan masa depan itu paling banyak. Orang yang takut masa depan sampai berkepanjangan itu bisa menyebabkan sleep paralysis juga. Jadi santai nanti masa depan kayak gini, takut boleh, tapi habis itu ilangin. Saya juga sampai sekarang udah umur 20-25 tahun, ya masa nyatanya hidup biasa aja. Ternyata Allah 25 tahun baik-baik saja terhadap saya gitu. Kenapa yang sekarang ketika sudah makin dewasa kamu nggak bisa kayak gitu loh, malah makin takut. Nah, jadi jangan berpikir bahwa ketindihan itu adalah selalu saja hubungan dengan hantu. Nah, kalau yang sifatnya adalah supranatural, yang memang orang yang tirakat menjalani supranatural, sering mengalami sleep paralysis sampai batinnya ini terpicu, baik itu berkelahi, baik itu mengeluarkan tenaga dalam dan sebagainya. Oke lah, ini harus dilatih. Kalau ada guru, minta bimbingan gurunya. Ya. Mungkin kita belum siap, belum kuat di situ, kita dapat gangguan ujian, gangguan. Ya, gangguan orang belajar ilmu gaib itu bukan cuman di saat meditasi, tidur aja masih diganggu. Ya. Tadi tingkat kelemahan, semakin lemah kita ya semakin mudah sekali untuk diganggu. Ada guru yang minta bimbingan guru. Jangan lupa wirid. Bahkan kalau seandainya itu adalah sleep paralysis karena jin, lewong kadang itu orang sudah tahajud, sudah habis wirid, habis dzikir, bahwa tidur aja masih sleep paralysis, masih ketindihan. Dan terus jinnya itu kok nggak takut sama orang habis itu masih wudhu pula? Ya karena itu bukan urusannya dengan gaib, urusannya dengan medik, urusannya dengan fisik. Ya kan aneh, sudah sholat tahajud, sudah wirid, sudah dzikir, karena ngantuk langsung tidur di tempat situ, kok langsung ketindihan? Ya kan aneh. Masa jin nggak takut dengan orang-orang yang lagi keadaan suci kayak gitu kan? Apalagi dekat dengan Allah. Kamu jangan berpikir aneh. Ya kalau itu terjadinya adalah hal yang sifatnya adalah fisikal seperti yang sleep paralysis medis itu, ya bisa saja terjadi, nggak ada hubungannya. Kamu itu habis sholat, itu nggak ada hubungannya. Makanya tinggal kembali lihat, saya nggak bisa memastikan ciri-ciri yang sebenarnya apa sih kalau yang gangguan memang benar-benar jin, tapi sepengetahuan pengalaman saya pribadi adalah ya beda banget rasanya. Ya bingung sih menjelasinya tuh karena dirasain sendiri sih. Jadi sleep paralysis yang benar-benar gangguan jin itu beda banget rasanya dengan sleep paralysis yang itu. Ya karena terjadi perlawanan yang luar biasa dari diri kita ketika kita tidak mampu, karena yang dilawan itu bukan fisik. Ketika saya menyadari bahwa ini gangguannya adalah gangguan jin, fisik percuma, akhirnya apa? Saya mempunyai mantra-mantra yang sifatnya hikmah ya, saya baca di situ, akhirnya terjadi perkelahian yang sifatnya tanpa menggunakan fisik. Kalau dulu itu tadi pencak, tahu buat pencak gitu, lagi tidur padahal ya sambil tidur itu ya pencak gitu. Tahu sok megang senjata gitu ya, megang senjata, tidur habis kayak gitu, bangun itu masih kaget loh. Saya tadi megang keris, tak buang lah gitu, buangnya goibiah lagi. Jadi beda banget ya kalau ini bagi yang jalan. Terus
saya sudah mulai hilang namanya sleep paralysis udah hilang, hampir hilang lah ya, maksudnya itu nggak pernah lagi, udah berapa puluh tahun lah, saya mungkin ada sekitar ya nggak nyampe 10 tahun sih kayaknya udah nggak pernah sleep paralysis yang supranatural. Yang non supranatural itu kadang, tapi ya itu tadi yang sering hanya kaget. Sleep paralysis nggak yang sampai parah, itu nggak, hanya kaget langsung tek bisa bangun, bingung nggak bisa, itu bingung, oh saya masih di sini tadi di gunung, tak lanjutin tidur. Tapi kalau yang gangguan-gangguan yang ketindihan karena faktor gangguan jin itu alhamdulillah enggak. Kenapa? Hati saya sudah sangat mantap, kuat untuk melawan mereka. Saya punya triknya, punya cara-caranya. Apalagi kita sudah biasalah berkelahi dengan mereka gitu kan di dunia nyata ya, mediatoran. Terus saya memahami trik-trik dari mereka. Akhirnya apa? Rasa percaya dirinya kuat. Rasa percaya diri saya itu kuat untuk melawan mereka, sehingga ketika saya tidur mereka mau lawan ya juga ya percuma. Di dunia nyata oke, sekarang saya di dunia mimpi, ayo mau berantem enggak apa-apa. Itu muncul karena percaya diri, karena sudah terbiasa, terlatih untuk biasa berantem dengan mereka, menghadapi mereka. Ya alhamdulillah nggak pernah terjadi ketindihan lagi, nggak pernah. Kalau dulu saya takut, ya kalau saya itu dulu ya dikejar-kejar genderuwo, dikejar-kejar, wah sesuatu yang itu biasa, lari kita ketakutan biasa. Sekarang kan kebalik. Saya mimpi itu malah ngejar-ngejar pocong, ngejar-ngejar itu senang saya. Mimpi itu ya bolong itu sampai ke bawah mimpi loh saya. Ke bawah mimpi, itu ada pohon gede, Pak Don, ada pohon gede. Ayo kita ada kuntinya kejar gitu ya. Kuntinya yang lari naik ke atas, saya ikut naik. Jadi nggak tahu, saya terasa ringan di mimpi itu, rasa ringan naik pohon itu, wah kuntinya kemana-mana, waduh lepas lagi gitu kan. Ada genderuwo di mana, kejar gitu. Jadi zaman dulu saya dikejar-kejar, sekarang itu mimpi saya malah kebalik, malah ngejar-ngejar mereka gitu. Itu berarti kepercayaan diri yang kuat. Ya, kepercayaan diri yang kuat membentuk sugesti juga yang kuat, sehingga ketindihan itu bukan menjadi hal yang menakutkan bagi saya. Gitu. Kadang saya milih, biasanya saya ketindihan ada jin ngelawan, kok nggak ada ya gitu. Kok ini nggak ada gitu kan. Bukannya saya sombong mau nyari-nyari musuh, itu enggak. Gitu. Jadi itulah intinya ya. Bagi yang anda semua yang secara fisik lah ya, secara fisik paling umum banyak percayai bahwa ketindihan itu bukan faktor yang berkaitannya dengan ada gangguan jin, ditindihin jin, itu enggak. Paling banyak yaitu faktor itu tadi ya, faktor medis, faktor psikologis, dan itu adalah logis lah sebenarnya, bukan sesuatu yang aneh. Ketika dulu oke lah, belum ada ilmu pengetahuan seperti itu, sekarang oke lah kita percaya, tapi udah ada ilmu pengetahuan dan banyak terbukti lah ya, apa yang saya bicara ini banyak bukti. Selain saya sering ngobrol sama orang yang mengalami sleep paralysis, saya juga pernah mengalami itu, melewati masa-masa baik itu sleep paralysis atau ketindihan yang sifatnya mental, fisik, dan sampai yang supranatural. Tapi yang supranatural itu adalah sangat jarang. Umumnya terjadi pada orang-orang yang memang sedang menjalani tirakat-tirakat tertentu. Nah, itu hal yang wajar terjadi sleep paralysis yang sifatnya gangguan supranatural. Jadi jangan lupa cara tidur kita adalah ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wudu dulu, baca kulhu 3 kali, kulhu Allahu ahad, baca sholawat Nabi, baca ayatul kursi. Terus kemudian tidurnya miring, jangan terlentang. Rasulullah itu mengajarkan kita tidurnya miring. Ya. Jadi nggak ketindihan, kesenggolan namanya kalau ketindihan. Kalau ketindihan itu kan terjadi karena itu tadi, tengkurap jangan, karena nggak bagus untuk lambung. Jadi tidurnya miring ya, tidurnya miring. Usahakan tidur keadaan lambung juga biar nyaman. Sakit lambung, sakit mah akut juga bisa menyebabkan sleep paralysis. Ketika asam mulai naik ke otak, saraf dan sebagainya, itu bisa juga terjadi seperti itu. Jadi asam lambung itu juga bisa menyebabkan sleep paralysis. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan itu. Tapi faktor mental itu yang paling menentukan. Nah, jadi ikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah dalam bagaimana sih cara tidur secara Nabi agar kita terhindar dari yang sifatnya adalah gangguan setan. Tapi kalau sifatnya dari gangguan-gangguan itu tadi, itu berarti kan hal medis. Nggak usah takut, nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Berpikir yang santai, rileks dalam menghadapi hidup. Jangan dibawa stres, yakini bahwa segala sesuatu itu ya Allah is okay lah. Allah itu baik-baik saja kok dengan kita. Jadi ketika menjadi orang rileks, muncul percaya diri yang kuat, insya Allah imajinasi-imajinasi itu akan mati dengan sendirinya. Bahkan imajinasi-imajinasi yang diciptakan setan di dalam diri kita itu akan musnah oleh percaya diri kita. Kepercayaan dan keberanian dari diri kita. Jadi sugesti sangat penting dalam untuk membentuk benteng agar kita tidak ketindihan. Itu adalah sugestinya harus luar biasa, menjadi sebuah keyakinan yang kuat.
Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak mengharapkan Anda harus percaya 100% terhadap saya. Mungkin bisa jadi saya juga salah, mungkin ada yang lebih paham tentang itu. Ini saya bergerak dari pengalaman pribadi saya dan dari saya ngobrol dengan banyak orang yang mengalami sleep paralysis. Jadi hasil ya penelitian kecil-kecilan lah bagi saya itu tadi. Jadi ada dua hal yang perlu dipahami tentang sleep paralysis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.